Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin as-sabirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita belajar untuk terus-menerus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sedang menyusuri jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur lebih berat menurut sebagian besar ulama dibanding sabar. Sehingga nilai syukur tertinggi adalah ketika kita mampu mensyukuri apa yang seharusnya kita sabari. Harusnya bersabar, kita malah bersyukur. Mendapat nikmat kita bersyukur sudah wajar, pasti bergembira. Tetapi terkadang ada nilai tertinggi dalam hidup kita. Saat kita mendapat musibah, kita juga tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu musibah tetapi ada banyak ribuan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada saat bersamaan kita dapat musibah. Makanya senantiasa kita mensyukuri, belajar terus-menerus bersyukur dan bersyukur. Yang harusnya kita sabar juga kita bersyukur dalam hal yang kita sabari itu. Itulah nilai tertinggi yang perlu kita pelajari. Tidak bisa instan, tidak bisa simsalabim abrakadabra gitu ya. Tiba-tiba berubah, bisa bersyukur. Harus belajar dan merenung, mempelajari hidup kita, mengamati, merasakan dengan hati yang belajar kita bersihkan. Insya Allah nanti lama-lama pelan-pelan kita akan mampu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada orang yang nikmatnya dari Allah lebih kecil daripada musibah. Selalu musibah lebih kecil dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu yang punya musibah banyak dalam hidupnya, merasa paling sengsara hidupnya segala macam, kalau dia diam merenung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila mencoba menghitung, memperbandingkan antara nikmat dan musibah yang dia terima dalam hidupnya, selalu pasti akan lebih besar nikmat Allah daripada musibah yang Allah berikan. Apalagi saat kita mendapatkan nikmat yang benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sore hari ini kita alhamdulillah masih Allah kuatkan langkah kaki kita untuk menuju majlis ilmu, taman-taman surga Allah di dunia ini. Walaupun dengan usia yang kita rasakan, tuur mulai leklok ya Bu ya. Lagi ibu-ibu sifat tiga leklok tuur teh. Kalau 15 menit duduk begini, itu teh berat udangna. Harus dibantuan. Kita nikmati, alhamdulillah ya, sudah sekian puluh tahun usia kita, baru sekarang udah tuur gitu. Entah dari dulu, dari balik udah tuur misalnya, enggak ya. Alhamdulillah ya Allah.
Mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid ini, ke majlis taklim ini, Nurul Huda ini adalah isyarat dari Allah. Langkah-langkah kaki kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita, pemimpin kita, teladan kita dunia sampai akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin ibu-ibu, para sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga keimanan kita, Allah jaga keislaman kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita jasmani dan rohani kita, dan Allah berkahi semua sisi kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit prolog sebelum kita ke materi. Sebelum kita baca dzikir Asmaul Husna. Ini adalah hari-hari momen Maulid. Maulid itu artinya waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan kemarin di Kertasari, supaya ada ilmu yang saya dapatkan dari kitab saya sampaikan kepada ibu-ibu. Iman kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada Rasulullah SAW bukanlah anjuran. Rek cinta henteu kajeun, bukan. Dan iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi bukan juga keutamaan, bukan. Jadi orang yang cinta ke Nabi itu utama, yang nggak cinta biasa-biasa aja, gitu. Enggak. Tapi iman kepada Nabi dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah syarat sahnya, syarat sah diterimanya iman. Jadi kalau kita nggak cinta sama Nabi dan ingin yang tertinggi cintanya, harus cintanya melebihi ayah dan ibu kita, melebihi anak cucu kita, melebihi keluarga kita, baru cinta ke Nabi teh diterima ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun cintanya masih ecek-ecek, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus cintanya cinta full, belajar cinta full. Kayak sahabat dulu cintanya cinta full. Sudah terbiasa dengan khomer, ada turun ayat larangan khomer, langsung tumpahkan khomer. Nah, itu cintanya full. Makanya syarat cinta itu tandanya apa? Bukan sekedar baca sholawat saja, tidak titik. Itu yang kesekian lah, pujian itu yang kesekian. Nabi gak butuh sholawat kita yang butuh sholawat Nabi. Karena sholawatnya kembali ke kita. Jadi itu bukan yang tertinggi sholawat itu. Hanya ingin kita mendapat pahala banyak, kita baca sholawat yang banyak. Ada jaminan kan, satu sholawat 10 kebaikan. Gitu. Yang tertinggi adalah apa? Al-inqiyadu, at-ta'atu, taat dan patuh kepada Nabi. Gitu. Suruh buang homer, tumpahkan. Muslimah Madinah dulu ketika pertama kali turun ayat kerudung, langsung tuh. Ya, riwayat dalam kitab Al-Halal wal Haram Yusuf Qaradawi ceritakan di situ bagaimana riwayatnya. Mereka menarik gordennya, taplak mejanya, pakai kerudung. Itu cinta full, itu cinta full. Tapi kalau angkeweng usia 50 tahun, nah teman-teman, cintanya ecek-ecek. Cintanya ecek-ecek. Ingke-ingke mah gitu. Langsung sekali. Apa yang dicintai Rasul, lakukan. Rasul tahajud itu wajib. Kita nggak usah mewajibkan. Tapi kita belajar untuk tahajud. Rasul suka duha, walaupun beberapa kali beliau kadang-kadang tidak duha, tapi Rasul sebagian besar hidupnya duha. Kita duha. Apa yang cintai Rasul kita lakukan, yang dibenci Rasul kita tinggalkan. Ya. Itu mungkin sedikit oleh Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Maulid ini melalui kita dengan bekal setelah ini lebih menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW itu full, benar-benar cinta. Apa yang masih sanggup saya lakukan dan itu perintah Rasul, saya lakukan. Gitu. Walaupun punya jenggot seetik, ayat hadis tentang jenggot, walaupun dia ledekos sampai badot gitu, enggak apa-apa. Pelihara aja jenggot kecil gitu. Suka ada.
Baca nak mbek, eta je kota kos mbek gitu. Mamang dulu, mamang umina tas suka ada kitab kita. Dia kok cowok dipiara. Kalau niatnya karena sunnah Rasul mah enggak masalah. Enggak masalah. Walaupun berapapun lembar juga jenggot. Baik, itu sedikit ambil hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kita awali dulu kajian kita sore hari ini dengan biasa melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. As-Sami'. Allah As-Sami'. Terjemahannya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar.
Lafaz as-sami, kata-kata isim fa'ilnya wajan fa'ilun as-sami, Allah yang maha mendengar. Dalam mu'jam ditemukan 45 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kata as-sami. Dalam mu'jam al-mufahras, indeks ayat-ayat Al-Quran, ada 45 kali kata as-sami. Sedangkan kata dasarnya dengan berbagai macam bentuk, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan lain-lain bentukan, mukhatab, ghaib dan lain-lain dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam, ditemukan dalam Al-Quran diulang 185 kali. Misalkan kalau kita lihat kata sami'a misalkan, ya, kata sami'a ada berapa kali itu diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yasma'u misalkan diulang berapa kali dalam berbagai macam bentuk. Misalkan salah satunya contoh Quran surat Ali Imran 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Laqad sami'a, pasti mendengar Allah qaulal ladzina qalu, kepada ucapan orang-orang kafir, sebagian orang kafir, qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kata mereka Allah itu fakir, kita ini berhak. Ucapan mereka itu di sana ada kata laqad sami'allahu, Allah pasti maha mendengar, kata sami'a. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menggunakan kata sami'a atau langsung dengan as-sami. Misalkan Quran surat Al-Maidah ayat 76, nanti dilihat yang tadi saya bacakan di awal. Qul ata'buduna min dunillah, katakanlah Muhammad, apakah kalian akan menyembah min dunillahi, selain Allah, ma la yamliku lakum, yang tidak memiliki kepada kalian, yang tidak mendapatkan kalian dengan menyembah selain Allah itu dharra wala naf'a, kemadaratan dan manfaat. Wallahu huwas sami'ul alim. Langsung kata as-sami, wa huwa, dan dialah Allah as-sami yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Gitu. Ini kata as-sami. Jadi nanti kalau mau ibu-ibu nyari harus beli jamnya dulu. Tapi laletik tulisannya oke. Kudu make kacamata super plus. Soalnya kamus lah kecil-kecil tulisannya. Kecil tulisan. Mana as-sami ini apa? Menurut Imam An-Nasafi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, pengarang kitab ini, wa'lam bi anna idza sami'na sautan ba'da ilmina bi annahu mahu faqad wajadna halatan zaidatan ala makana hasilan min qablu. Kieu artina pendek nama. As-sami itu kalau kita mendengar, ya, kita mendengar sesuatu, tapi setelahnya kita sebelumnya sudah tahu tentang itu. Misalkan kita sudah tahu bola itu bulat, tahu, pokoknya tahu sesuatu itu dengan ilmu kita, entah itu dengan apa. Nah, saat kita mendengar kembali dari orang lain bola itu bulat, nah, pendengaran kita itu menguatkan ilmu kita sebelumnya yang sudah kita tahu. Tahu tidak? Jadi pendengaran kita setelah sebelumnya kita tahu sesuatu, kita dengar kemudian, apa yang kita dengar itu yang sudah kita tahu sebelumnya akan menguatkan ilmu kita sebelumnya itu. Mengokohkan. Kita sudah tahu bola itu bulat. Tiba-tiba bola itu bulat. Iya memang benar gitu. Jadi akan tambah kuat keyakinan kita. Apalagi
hal-hal yang lebih besar dari itu. Contoh, misalkan Allah itu maha kuasa, saya sudah tahu Allah itu maha kuasa, lalu mendengar Allah itu maha kuasa. Nah, pengetahuan kita tentang Allah maha kuasa itu akan lebih kuat ketika kita mendengar kembali informasi itu. Begitu menurut Imam An-Nasafi. Watil kalhala mazidun inkisyafi wal zuhuri, itu akan lebih membuka lagi pemahaman kita dan menjelaskan apa yang kita pahami setelah kita mendengar. Makanya luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang pernah saya baca itu, dulu saya pernah ngaji di Tasik itu, nggak pernah lupa tuh penjelasan kiai itu. Saya cari-cari di mana menemukannya itu. Imam Syafi'i itu ketika belajar, misalkan beliau sudah 40 kali mendengar ilmu itu, tapi selalu menulis apa yang didengarnya. Bayangkan, Masya Allah ya. Artinya udah hafal gitu, udah sekali, 2 kali, sampai 40 kali. Walaupun 40 kali mendengar ilmu itu disampaikan, beliau pasti menulis. Maka kelebihan itu tetap menulis, Masya Allah. Lazim faidah namanya, lazim faidah, memperkuat manfaat kita. Makanya ada keutamaan. Nah ini makna as-sami. Wa qad yaji'u as-sami bi makna al-qabul. Terkadang as-sami juga diartikan qabul, menerima. Jadi makna as-sami menurut Imam An-Nasafi, ada ulama yang berpendapat ya. Nanti lihat di tafsir Asmaul Husna surat Shad ayat 42. Itu as-sami bimakna al-qabul. Jadi kalau kita mendengar keluhan dari orang, sama dengan menerima keluhan dari orang. Itu. Ya. Mendengar permintaan dari orang, mendengar permintaan tolong dari orang, sama dengan menerima itu, menerima permintaan, permohonan, pertolongan dari orang. Jadi as-sami terkadang dalam kondisi tertentu bimakna al-qabul. Seperti ketika sholat, kama fi qaulil musalli, kata An-Nasafi rahimahullah, seperti ketika ucapan orang sholat, sami'allahu liman hamidah. Sami'a, mendengar, Allahu Allah, liman hamidah, maknanya itu menurut An-Nasafi itu menerima. Jadi sami'allahu liman hamidah, Allah menerima orang yang memujinya. Nah, gitu maknanya. Bukan sekedar mendengar, tapi Allah menerima pujian orang yang memujinya. Makanya kalau doa juga ketika ada kata-kata Allah mendengar doa kita, sama dengan Allah menerima doa kita. Kalau doa kita doa yang mulus, lulus dan mulus, tidak terhalang makanan haram, tidak terhalang maksiat, tidak terhalang kezoliman, tidak terhalang durhaka kepada orang tua, doa kita akan melesat ke atas langit langsung. Itu ketika Allah mendengar, itu berarti Allah menerima. Diijabah dalam bentuk sesuai permintaan, diijabah dalam bentuk yang lain yang lebih manfaat buat kita, karena Allah lebih tahu. Saya ini butuh motor apa butuh sepeda? Mentana motor, cek Allah can perlu motor maneh mah. Sepeda we, dari sepeda ku Allah. Nah, itu diijabah atau diijabah ditangguhkan nanti di akhirat nanti. Buat tabungan. Isi sesuatu nanti di perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, kita dapat punya tabungan nanti untuk dibuka nanti celengan amal. Seperti orang yang selamat, catatan depannya di to'iroh itu ya, di to'irohnya itu catatan amal perbuatan nanti yang diterima di tangan kanan, tangan kiri dan punggung itu. Awalnya buruk, ternyata di belakangnya baik semuanya. Dia divonis masuk surga. Itu. Akhirnya apa? Mizan kebaikannya lebih banyak dari mizan keburukannya. Itu. Penuh rahasia di perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala ya, di kajian kitab At-Tazkirah. Nah, itu
makna as-sami. Wakila as-sami huwa alladzi la ya'zubu an idrakihi masmu'un wa in khafiya. As-sami kalau dimaknai dengan sifat Allah, as-sami Allah maha, pakai maha. Ya, maha mendengar. Kalau kita mah nggak layak pakai maha. Banyak cacatnya kita. Kalau Allah as-sami sempurna mendengarnya. Makanya pakai maha. As-sami. Wakila as-sami huwa alladzi la ya'zubu an idrakihi masmu'un wa in khafiya. As-sami yang dinisbatkan kepada Allah dengan sifat Allah, la ba'uda an idrakihi masmu'un wa in khafiya. Tidak ada predikat jauh buat Allah kalau dikatakan Allah maha mendengar, walaupun apa yang didengar itu samar, tersembunyi. Ya, jadi Allah itu tak terbatas, maha mendengar Allah, tak terbatas. Lihat Quran surat Al-Mulk ayat 13. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru, kamu rahasiakan, qaulakum awijharu bi, atau kamu tampakkan suaramu, mau dikeraskan, mau dihal pelankan. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Dan sama, bukan sekedar alim nisbatnya, sifat Allah itu as-sami juga Allah maha mendengar. Makanya ada kata-kata kiasan yang bagus tuh. Ya. Jadi kita kalau berlama-lama dengan Allah, curhat, nggak akan capek. Allah mendengar curhatan kita, tidak perlu panjang lebar kita menjelaskan masalah kita. Cukup duduk, kemudian sholat, setelah sholat menangis dan membayangkan apa kesusahan kita, Allah tahu. Gitu. Namun kata tangga mah orang kudu 2 jam menceritakan. Ibu ku naon cili? Langsung tuh bersambung, isukan deui, bersambung lagi gitu. Kalau sama Allah mah nggak usah. Makanya tidak ada zat yang bisa berlama-lama dengan kita tanpa kita harus panjang lebar menjelaskan apa kesusahan kita dalam hidup. Allah saja, tidak ada. Majikan ge bosen ka urang geus Pak, ngomong wae. Sabar pokoknya mah gitu. Geus Bu cicing. Sama Allah. Makanya kalau kita dengan hati, yang nikmat itu berlama-lama dengan Allah. Ya. Tapi tidak sepanjang kalau kita bangun malam, sepertiga malam terakhir, itu lihat bagaimana Rasul mengajarkan kita. Tidak serius tuh, maksudnya tidak sepanjang waktu dari jam 2 misalkan sampai subuh misalkan, melotot dikir tasbih ngaji Quran, tidak. Rasul nggak begitu. Beliau bangun, ya wudu biasa, sholat tahajud, ya sholat witir gitu. Setelah itu nggak tidur, langsung tidur. Tidur sampai menjelang adzan subuh. Kan nyantai berarti gitu. Kan tidurnya tidur tetap nyaring, lain tidur duksek, tidur subuhnya keberangan. Tak lewat subuhnya. Bukan begitu. Jangan ya. Kalau begitu jangan tidur berarti berem hayam we. Tetap beliau itu ibadah tapi dalam kondisi yang tetap menikmati rehatnya gitu, maksudnya ada waktu ibadah, zikir, tilawah dan tidur. Menjelang subuh itu mungkin 1 jam 30 menit sampai 1 jam dia tuh tidur menjelang subuh. Masya Allah ya, luar biasa. Kita kalau nggak cinta sama Rasul dan tidak ingin ketemu, ya Allah ya, Masya Allah ya. Nggak tahu saya hidup orang yang tidak ada Rasul dalam hatinya dalam hidup. Ya, yang kerja pagi, berangkat pagi, pulang sore itu
cari uang banyak, bangun rumah gede segala macam kayak gitu, tapi nggak ada Rasul di hatinya. Masang, kebayang nggak ibu-ibu? Ya, nggak kebayang saya mah. Kalau nggak ada Rasul dalam hatinya itu ingetin, ini halal apa haram menurut Rasul ya? Haram, langsung tinggalkan. Halal, boleh dilakukan. Pilihan, nggak ngerti. Makanya gimana sih nggak tahu nasibnya bagaimana nanti di akhirat gitu maksudnya. Kita yang cinta Rasul aja nanti masih deg-degan gitu, nanti dapat dibela nggak saya sama Rasul nanti di akhirat? Saya dapat pembelaan kan nanti dengan syafaatnya gitu. Bagaimana orang yang tidak ada hati di hati Rasul? Almar'u ma'aman ahabba, sahih. Seseorang dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta Rasul, kata ulama, maka kita akan bersama Rasul nanti di akhirat. Walaupun nggak sebanding dengan beliau tempatnya, minimal kan dekat gitu maksudnya. Nanti kita bertetangga, bisa silaturahim ke tempat Rasulullah SAW, ketemu, Masya Allah, luar biasa. Mendengar, membaca kisahnya aja, Masya Allah, luar biasa. Hadirkan itu, cinta kepada Rasulullah SAW. Fa innahu yasma'u sirra, Allah itu maha mendengar rahasia. Allah itu maha mendengar rahasia. Wa najwa, dan bisikan-bisikan. Makanya Allah mendengar apa yang kita detikkan, ya, detakkan dalam hati kita. Gitu. Bahkan Allah maha melihat, mendengar, mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh makhluk. Masya Allah, luar biasa. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi sifat As-Sami. Kemudian wa anil masyayikh, dan sebagian para syekh rahimahullah ta'ala memaknai As-Sami walladzi ajaba da'wataka anit tiror. As-Sami adalah Allah adalah zat yang mengabulkan doamu dalam kondisi terdesak. Saat ittiror banget itu. Orang kafir pun saat kondisi terdesak yang dipanggil Allah. Padahal dia tidak beriman. Saat ada di lautan luas, kapal layarnya mau tenggelam, dia nggak bisa lagi minta ke siapa ini. Yang disebut adalah Allah. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah kami. Itu nggak ada lagi pegangan. Itu artinya muncul fitrahnya, fitrah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Fitrah kita itu memang mengakui Tuhan Allah, tapi banyak hal yang membuat iman itu terkubur. Perasaan, nafsu, setan, dan lain-lain. Jadi muncul, ya, As-Sami. Allah akan mengijabah doa kita